النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين لمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب ولفهم هذا العلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak Ibu, para orang tua saya, para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah masih banyak sekali Allah memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, terutama iman, Islam, taat dulu, sehat, sempat, semangat. Nah, itu nikmat-nikmat besar yang perlu kita ingat, walaupun itu tak ada wujud bendanya. Tapi buat apalah mungkin kita dikasih nikmat yang nampak, yang nyata, bertubuh, bergunung mungkin, tapi kalau itu tidak bisa membela kita setelah kita mati, apalah gunanya. Oleh sebab itu sama-sama saling mengingatkan ya, untuk kiranya sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, karena firman Allah itu wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, kita berdoa Allah ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan kami golongan yang sedikit. Jadikan aku golongan yang sedikit yang tertera di Quran itu tadi. Ya, nah itu sedikit yang Allah pun sudah mengakuinya. Karena saking payahnya syukur itu. Nah, tapi jangan diingat-ingatnya payahnya saja. Yang penting buktikan. Nah, mudah-mudahan kiranya kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju-tujunya alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua akan mendapat syafaat beliau dari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini melanjutkan kajian lalu tentang syarhul ta'am. Agak panjang karena ini tiap hari kita hadapi dan kasusnya bolak-balik. Ya, sakit udahlah aku mau diet ya. Makanya jaga-jagalah kurang-kurang. Rupanya ada menu baru, gitu ya. Rupanya ada kawan. Jadi sayang, gitu ya. Sayang. Daripada basi di luar, elok basi di dalam, gitu ya. Jadi ya itu mubazir. Mubazir. Jadi kadang ya ada orang yang simbolnya sering berkatanya sunnah Nabi, tapi kok jarang yang kurus karena makannya rame-rame. Kalau nggak habis mubazir. Padahal dia udah kenyang, ya rame-rame. Nah, udahlah sejemput sikit-sikit habis juga, mesti habis. Ya, nah kan tahu setelannya aturan. Jadi kenapa sunnah yang satu itu nggak bisa ya agak menahan-nahan lah lapar gitu ya. Tapi kok itunya jumbo juga porsinya.
Nanti alasannya kalau nggak habis mubazir. Nah, karena memang itu lahiriahnya kita kalau banyak makan ya payah kurusnya gitu ya. Jadi atau sebenarnya juga nggak bisa lahiriah. Mohon maaf, apakah orang subur makmur nggak bisa nahan lapar? Bisa. Apakah orang kurus semampai, kutilang kurus tinggi langsing mesti tahan lapar? Enggak juga. Ya, jadi semua koreksi. Ya, yang besar pun dikoreksi, yang kecil pun juga dikoreksi. Sama-sama latihan, ya. Jadi babnya agak panjang. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah aku memberatkan dengan perutku atas bumi karena sangat lapar, memberatkan sudah ya jalannya apa namanya hampir-hampir kesungkur sudah. Aku bilang dungkrung apa tunduk kali udah. Saking sangat laparnya. Dan serta aku ikatkan batu pada perutku. Coba. Ya. Dalam metode thariqah sekalipun belum dengar saya, entah yang lain. Saking menahan laparnya suruh ikatkan batu. Anda pernah dengar? Belum ya? Belum. Nih sahabat, Rasul nggak usah ditanya. Ya Allah Rasulullah nggak usah ditanya, nggak usah dikhawatirkan. Apa-apa beliau lah duluan, gitu ya. Nah, jadi saking laparnya diikatkan batu. Kita kan nggak pernah, belum pernah, begitu ya. Dan sanya adalah aku, ya. Kedudukan pada sehari atas jalan raya. Jadi terduduk. Ya, di pinggir jalan raya. Maka berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat ia kepadaku serta tersenyum ia. Jadi Nabi nengok senyum. Kenapa? Tahu, gitu ya. Karena mengenal ia akan barang yang pada mukaku dan tubuhku daripada bekas laparku. Nabi Abu Hurairah Nabi tersenyum. Kenapa? Ucap pasif. Karena lapar. Nampak ya. Kemudian berkata ya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Maka kata baik ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya. Lalu katanya berjalan olehmu sertaku. Yuk ikut. Maka aku berjalan sertanya. Ikutlah Abu Hurairah sama Rasul. Maka masuk ia ke dalam tempatnya. Maka minta izin ia kepadaku. Maka aku izinkan akan dia. Kemudian masuk ia ke dalam rumahnya. Ya, ini kan. Aku masuk dulu yuk. Masuk. Itu kan memang bukan penghuni rumah. Tapi Nabi mau masuk ke rumahnya minta izin. Sama orang yang diajak. Ya. Coba. Adab. Akhlak. Nah kita, walaupun kita bahasa-bahasa pasaran. Aku masuk dulu yuk. Paling tidak begitu. Itulah adab. Gitu ya. Dan insya Allah kita itu lakukan itu. Aku masuk dulu yuk. Maka mendapati ia akan air laban 1 kodah. 1 mangkok lah. Katanya dari mana air laban ini? Maka kata mereka itu hadiah orang akan daku. Ini hadiah. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, kataku labbaik ya Rasulullah. Pergi seru alaihi akan ashabus suffah. Jadi Nabi bertamu. Ya. Jadi apa? Ada Nabi masuk, tengok tuan rumahnya cuma punya 1 kodah. Ya.
1 mangkok susu. Jadi panggil tuh, seru ashabus suffah. Wah, banyak. Nah, yang yaitu jamu segala Islam. Nah, jamu, kasih. Ya, dijamu. Tiada kembali mereka itu kepada ahli mereka itu. Siapa? Ya ashabus suffah itu. Nggak ada kembali kepada ahlinya. Karena nggak punya keluarga. Jadi kalau mau bebas-bebasan, mau lepas tanggung jawab, boleh dakwah kemana-mana. Jangan ada tanggungan. Kalau kita punya anak bini, ya kita mau keluar, silakan. Itu biaya yang ditinggalkan untuk belanja mencukupi enggak? Nah, ini kan kadang terjadi, oknum ya, terjadi atas nama, gitu ya. Akhirnya apa? Banyak kejadian macam-macam. Bukan tak boleh berdakwah, silakan. Tapi ilmunya cukup mumpuni, cukup matang. Ya, nah, cukup juga untuk yang ditinggalkan berdakwah. Jangan kawan berdakwah anak bini telentang telungkup kan gitu ya. Jadi al-ilmu mizanul amal. Ilmu itu timbangannya amal. Kemana? Beramal tabi'u. Amal tuh ikut aja. Kalau ilmunya bagus, amalnya. Kalau ilmu cekak, ya amalnya celaka. Na'udzubillah. Jadi memang di akhir zaman banyak orang sering mengidhofahkan, menyandar-nyandarkan kepada yang mulia, yang besar. Kita kan nggak begitu, ya. Nggak kita dengar guru-guru kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, Sunnah Nabi. Kita sadar diri, selama ini memang kita kurang melaksanakan Sunnah Nabi. Kurang sama, membaca Quran pun ya gitulah. Apalagi pahamnya, apalagi ngamalkannya kan. Bahwa kita sadar, makanya guru-guru kita pun tidak sedikit-sedikit kembali. Orang yang kembali itu kalau keluar atau minggat, ya kan? Kita kan nggak keluar, kita nggak minggat. Apa pula kembali? Kita ngakui, nyerah. Selama ini salah, keliru. Ya, sampai sekarang masih banyak kelirunya. Itu ya, udah. Jadi kita nggak berani. Kenapa? Jargon-jargon seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu nanti akan menambah beban kita di akhirat. Jangan sampai omon. Ya, nah itu. Tapi tagihannya berat, pulsanya berat. Satu lafaz saja, satu kata saja, ada raqib, ada atid. Kalau baik, kalau buruk, ya buruk juga catatannya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tiada kembali mereka itu kepada ahli mereka itu. Iya, nggak ada keluarga. Dan tiada harta mereka itu. Dan tiada meminta kepada seorang. Nah, ini luar biasa dengan minta-minta. Ya. Maka apabila didatang sodakoh, niscaya memberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mereka itu. Kalau ada Nabi bagi. Dan tiada makan ia daripadanya suatu, ya. Jadi Nabi enggak. Ya, Nabi itu hanya hadiah saja, zakat, sedekah, Nabi enggak boleh. Hadiah saja yang diperbolehkan. Jadi untuk mereka lah semua itu. Dan apabila didatang hadiah, niscaya memberi ia akan mereka itu pula dan memakan ia daripadanya suatu. Nah, kalau hadiah iya, Nabi bagi ke ashabus suffah, juga Nabi ambil untuk Nabi konsumsilah. Itu sekedarnya Allah. Dan akan daku oleh yang demikian itu. Maka kataku dalam hatiku, apa laban ini pada ashabus suffah, padahal aku terlebih patut meminum dia. Cuman semangkok.
suruh undang orang satu musola. Apanya ini? Nih, ini kaji standar, ya. Tukang bagi kan ketakutan. Yang diajak sama Nabi tadi bertamu Subhan Abu Hurairah. Sampai ke rumah tersebut ada cuma susu satu drum, satu mangkok. Tahu-tahu panggil tuh orang yang ada di masjid seluruhnya. Kacau ya. Ini kan kaji rata-rata. Ya. Jadi apa hal pada ashabus sufa, ya, padahal aku terlebih patut meminum dia. Akulah aku yang diajak Nabi supaya kuat aku dengan dia karena sangat laparku. Tadi kan udah hampir kesungkur-sungkur jalan, ya. Itu dipanggil pula orang banyak. Manalah jatah buat aku. Maka apabila datang mereka itu, apabila ketika datang mereka itu niscaya menyuruh akan daku oleh Rasulullah SAW, memberi akan mereka itu. Kalau datang pasti aku disuruh Nabi itu ngasih, bagi. Maka aku beri akan mereka dan tiada kuharap sampai akan daku daripada air laban itu. Ini kan udah macam-macam kan? Iya. Namanya masih di topi-topi. Awak udah dengar kaji berulang kali, sama juga gini. Ya, berulang kali, sama juga gini. Karena sedikit air laban, sedikit air susunya, dan banyak mereka itu. Dan tak dapat tiada aku taatkan akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti taat, sami'na wa ta'na. Ya. Maka aku datangkan akan mereka itu. Maka apa itu? Aku arahan. Ya. Mereka itu apa? Enaknya bahasanya ini. Memang diarahkan gitu. Ya memang iyalah, atau disuguhkan. Iya kan? Langsung kan? Kan udah dipanggil kan? Aku datangkan akan mereka itu. Aku arahkan. Mungkin ya sudah, mungkin langsung dituang. Kan sudah didatangin. Artinya di satu-satu. Kalau diarahkan tuh ya ke sana. Maka datang mereka itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan duduk mereka itu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Hurairah, kataku labbaik ya Rasulullah. Maka katanya, ambil olehmu air laban. Tadi belum dibagi berarti. Maka beri olehmu akan mereka itu. Maka aku ambilkan qadah, wadah tadi ya, mangkok. Maka aku berikan seorang, ya, laki-laki hingga kenyang, ya, hingga kenyang ia. Maka dikembali kepadaku qadah. Kemudian aku berikan akan seorang laki-laki hingga kenyang. Jadi berarti satu ngambil, ya. Nah, dioper kawannya ngambil, dioper kawannya ngambil. Berarti ini tukang baginya tetap di tempat kalau gitu, ya. Maka dikembali kepadaku qadah. Demikianlah hingga kenyang sekalian mereka itu, kenyang semua. Ini. Ya, cuman satu mangkok. Ada mau nyoba ini? Langsung Karim, kau bikin kayak gitu, diwalikan kau. Apa ada wali sana? Apa? Wali Karim, guru Karim. Apa? Iya, cuman satu gelas habis. Rupanya ada triknya gitu ya. Itu karena belum ketahuan gitu ya. Jadi kalau di Medan, di Sumut nggak laku ya. Kalau di Jawa laku ya. Di Mas Kanjeng aja bukan besar-besar. Ternyata berapa lapis-lapis ya.
Makanya duitnya ada aja. Kalau dalamnya banyak isinya kan. Kemudian maka mengambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjabat ia. Menjabat apa? Jabatan. Megang. Dipegang oleh Nabi. Maka menilik ia padaku. Nabi nengok. Ya, ini kan apa ya? Nabi itu nggak tegang orangnya. Ada seluruhnya udah dibagi semua. Dia belum dapat Hurairah. Ya, dipegang sama Nabi mangkoknya. Ditengoknya. Hurairah. Ya, maka tersenyum ia. Nabi senyum serta katanya, ya Abu Hurairah. Kataku labbaik ya Rasulullah. Kalau sana dalam yai, dalam itu kalimat perkenan yang tinggi, ya. Kalau sini nun itu udah paten. Opo itu kasar, ya. Jadi kita pun harus mengajari. Ya, kalau mak saya dulu tempat rumah itu manggil cucunya masih apa, masih opo, belum berhenti sampai saya ya, nun baru dia cakap yang lain. Tadi suruhnya apa? Itu pendidikan yang mahal, ya. Apa? Opo kasar. Itu ya. Jadi coba kalau sini ada selain apo yang memang lebih halus, itu dibudayakan atau digalih kembali, ya. Duduk olehmu, ya. Jadi duduk, engkau minum air labat ini. Duduk, minum. Maka aku duduk, maka aku minum. Maka katanya minum olehmu. Dan minum lagi. Maka aku minum. Maka senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, minum olehmu. Minum lagi. Ya, hingga aku kata, telah kenyanglah aku. Demi Tuhan yang menjadikan akan dikau, ya Rasulullah, ya, dengan sebenar. Tiada kudapati tempat luas air laban ini ke dalam perutku. Nggak ada lagi yang muat, ya Rasul. Nggak bisa muat lagi. Udah penuh ini, nggak ada tempat lagi. Sampai kayak gitu, minum. Artinya apa? Oh kan tadi ketakutan kan gitu ya. Sirnya. Nah, tadi belum bagi, masih datang orang, udah khawatir. Pas bagi pun begitu mungkin terus. Dapat enggak. Akhirnya suruh dulu minum lagi. Demi Allah, ya, nggak ada lagi sisa tempat di perut untuk air susu tersebut. Kemudian maka minum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam air laban yang lebih daripadaku. Lebihan sahabatnya baru Nabi minum. Udah merdeka 80 tahun. Mau nggak pejabat kita kayak gitu? Mana? Itu kan? Pimpinannya dulu ngenyangkan rakyatnya. Jadi nggak usah banyak cerita lah, mau ini, mau itu. Ya, nggak terbukti. Bukti aja. Maka macan yang kuat, ya, ketika dia dikerubungi dengan tikus-tikus yang ratusan sampai ribuan, maka macan yang sebiji akan kalah. Itulah negara kita ini. Ya, walaupun tak julukannya macan apa, macan ini, macan itu, tapi tikusnya itu ratusan, bahkan bisa bukan ribuan, ratusan ribu, kalah macannya. Betul? Iya. Macan mau nyerang tikus itu berapa yang bisa? Tikus yang dari belakang, dari samping menggigit semua, bisa apa macannya? Nah, itu. Makanya ya, pimpinan itu kita doakan supaya dia juga punya orang-orang seperti macan.
yang bilangannya akan banyak dan tikus itu akan takut, bahkan dihabisinya tikus itu. Ya, doa, jangan putus asa. Ya, jadi biar macannya tuh nggak omon, atau nggak macan omfo, omfo. Ya, jadi memang macan betulan gitu ya. Nah itu, jadi memang gitu. Ini tuh merdeka 80 tahun, rakyatnya sih dijajah terus. Udah masuk tukang pajak mari. Takut. Nanti orang lama-lama buang angin pun takut. Ada alat pendeteksi ya kan? Gawat. Nah, kita punya Allah kok. Gak usah takut berlebihan. Kita punya Allah. Hei murid. Ya, orang-orang yang berkehendak ingin mencari ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Ini bukan murid sama guru, kan? Murid, semua murid. Guru-gurunya yang ngajar, ya murid juga. Ya. Pilih olehmu, pilih, perhatikan. Ya, nawar akan hal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala sahabatnya. Niscaya kau dapatkan manusia berperangai seperti perangai mereka itu. Nah, paling tidak sekian persen lah ya. Kita bisa ikuti jejak Nabi sebagai pemimpin itu cemana. Lalu tadi sahabat cemana supaya husnuzonnya dibesarkan. Jangan cepat menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Padahal ketika terjadi, masya Allah, hikmahnya kelebihan yang lain dia dapat. Sampai nyerah, gak bisa, gak muat, karena kenyang. Ya, kenapa itu tadi? Nah, itu yang perlu kita yakinkan. Kalau Allah dan Rasulnya yang nyuruh, coba yakinkan. Nah, jadi belum dapat, berarti apa? Kita yang perlu koreksi. Mungkin kita belum yakin, atau masih separuh-separuh. Itu ya. Intansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, tolong agama Allah, Allah nolong kalian. Nah sekarang kan kita yang diduluan kan. Yang suruh nolong agama Allah siapa? Kita kan. Baru Allah janji akan menolong. Udah. Coba buktikan kita duluan. Bergerak, bersikap, bertindak. Baru Allah janji. Jadi jangan Allah itu ditagih, sedangkan kita banyak utang. Ya, yang banyak utang itu kita sama Allah. Allah nggak punya utang sama kita. Nah ini kosletnya di situ, kan? Doa ampun seperti itu. Yang nyuruh doa Allah, yang janji akan mengabulkan. Makanya doa terus. Ya, Allah dikhawatirkan, nggak usah. Gak usah khawatir. Yang penting kita tagih diri kita. Sudahkah betul-betul kita berdoa kepada Allah? Itunya. Kayaknya kan masih kayaknya. Gitu ya. Nah, itu kan perasaan kita. Yang maha menilai siapa? Udah, teruskan. Nah, jangan putus asa. Dan mudahlah kau hilang segala perangai yang keji. Nah, kalau bisa ngikuti kayak tadi, ya banyak husnuzon, banyak tahan lapar, nanti hilang perangai yang keji yang buruk-buruk itu hilang. Tapi tetap latihan dan tegaklah hatimu akan memperbuat seperti mereka itu apa yang tak baik. Tegak hati kita. Kalau itu memang tidak baik karena sumbernya itu dalam hati. Wallahul muwaffiq. Allah lah yang memberikan taufik. Oke. Dan rasa gak ada yang payah ya. Lanjut. Faslun. Yang kedua pada menyatakan syarhul kalam. Ini pun berat. Ya. Kalau saya rasa beratan ini daripada yang tadi. Betul? Lebih berat nahan tak bercakap daripada nahan tak makan. Jadi karena bercakap
itu nggak nunggu lapar, nggak nunggu kenyang. Iya kan? Awak kenyang pun cakap juga, lapar pun cakap juga. Ya, mungkin cakapnya kelebihan, jadi ngomel. Na'udzubillah. Ini bab berat-berat ya. Jadi istilahnya nggak usah suluk, ikut tarekat nggak apa-apa. Ini yang dia dapat jemuk, usaha apa diamalkan, insya Allah sampai ya Allah. Ya, ini bukan kitab KW ini, gitu ya. Apa syarul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan tutur cakap, gemar. Ya. Bukan besok pun ditegur awak. Kemana Bang Udin? Ustaz Iza nak kemana? Ya, apa nggak ngamalkan gaji? Ya, Pak Toke jual ini nak kemana? Dari mana? Dari mana? Apa ya gara-gara ngaji malam Senin? Pada bisu. Bukan pula demikian kan gitu ya. Jadi yang pantas, yang layak jawab. Karena itu ramah tamah, ya. Jangan remeh temeh. Maka yaitulah perangai yang amat jahat, lagi maksiat. Karena banyak tutur itu banyaklah tersalah. Dan banyak tersalah itu banyaklah berdosa. Dan banyak dosa itu membawa ia ke dalam neraka. Ya, enak, nggak perlu mikir kerut-kerut, nggak, udah nih ringan ini, nggak pakai pemahaman yang sulit, ngamalkannya barangkali. Ya, rasa ini. Sebab itulah banyak tutur itu, ya, amat jahat. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kathura, ya kathura kalamuhu. Kalau mau dijadikan kathara kalamahu nanti, ya, kalau mau ditasdidkan, ya, man kathura kalamuhu kanan naru aula bihi. Barang siapa banyak tuturnya, ya, niscaya adalah api neraka itu terlebih patut dengan dia. Patut, ya, dengan dia. Jadi apa? Iya, apa aja? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu patah kata, satu ucapan a, i, u, berapa itu? 3. Ya. Nah, itu ada raqib, ada atid, ada nilai. Maka nanti di hadapan Allah, mudah-mudahan yang baik-baik itulah yang banyak muncul, ya. Yang sia-sia jangan, tuh berat-berat hisab. Kan? Memang nggak sampai berdosa, cuman sia-sia, nggak ada nilai, kan lama nunggu. Apa itu pun mulailah. Apalagi kombur. Di sini apa? Istilah kombur itu. Kombur juga. Ada melototnya nih. Ada. Mengayak. Ngayak kombur. Awak ngayak pasir sana. Ngayak ya. Masya Allah. Kalau istilah pondok dia tuh dongeng aja. Itu cerita santri-santri itu sampai malam. Cerita aja, tak apa-apa. Besoknya kesiangan lah. Ya, bukan bahas pelajaran, bukan mudzakarah. Itu namanya dongeng. Maka hendaklah kau diam, hei murid, daripada berkata-kata,
niscaya betullah engkau. Tapi juga jangan kayak orang tahu jadinya ya. Plonga plongoi. Ya, nah itu. Ada di sana itu. Plonga plongoi. Maka tiada jadi maksiatmu. Nah, enggak maksiat kita. Nah, tapi itu tadi, di mana memang perlu jawaban jawab, ditanya jawab lah. Mana? Apa buka ketat. Ya, lama-lama didoain orang yang tak baik, jangan pula gitu. Ya. Nah, ini ada ini, tengok. Jadi nggak jadi buat maksiat, maka banyaklah pahala bagimu. Banyak pahala, betul. Tapi ya lah, kan gini, kadang kita kan jaim ya, apa? Jaga image. Daripada nggak ngomong, biarlah dianggap longor, atau pelongo, tapi selamat. Ya, itu kan apa aja perasaan kita, atau bahkan memang dituduh kita, ya nggak apa-apa, gitu ya. Daripada tadi cakap, na'udzubillah, iya, banyak hisab, minimal itu. Nah, apalagi cakap yang tak baik. Waduh, wah itu hisab. Ya, aturan hisab yasirah ya menjadi hisaban tawilah itu salah. Jadi hisabnya panjang atau ghalidha berat. Ya, naudzubillah. Kalau seluruh kiai Jawa itu ada makruh mughallazah. Makruh mughallazah. Ya, namanya makruh itu tak baik kan? Usah. Nih, ini amalan nih. Nah, kalau yakin besok amalkan. Ya, ini puasa yang hebat. Man somata arba'ina yauman ya illahul hikmata fi qalbi. Siap ya, ngamalkan ya, siap ya. Wah, Masya Allah, ini yang ngomong siap pun gak siap ya. Tapi mana tahu bapak ibu ada yang siap, monggo silakan ya, karena kadang ilmu itu nggak nengok siapa, iya kan? Nah, yang dijamin kan orang beriman amal soleh. Allah nggak bilang ustadz, mualim, kiai, mualimah, enggak, ustadz enggak ya, mau petani, mau pejabat, iman amal soleh itu yang digaransi. Ustadz nggak ustadz, iman amal soleh itu yang digaransi. Ya udah, berlomba kita. Mana tahu nih, ada yang bisa ngamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa diam ia 4 hari enak, 4 hari enak, 40 hari bu, bu ya. Nah, diam itu tadi, diam yang memang layak untuk diam. Ya, nah, ketika ditanya layak untuk jawab. Ya, nah ini diam dari ketidakbenaran, diam dari kesia-siaan. Daripada sia-sia, diam awak. Daripada tidak benar, diam kita. Itu maksudnya 40 hari. Jadi kalau nanti ya apa Pak Dola tanya banyak, diam sekarang yo, ayo amalkan kaji. Sambil makan kaji ya, jangan pegang perut sambil senyum kaji ya, gitu ya. Oh, biar orang yang merasakan kan banyak. Nah, tiada berkata-kata dengan manusia, jadi dengan jin boleh. Ya enggak juga ya, ini kan kita manusia ya, tentu cakap-cakapnya dengan manusia. Niscaya memberi hak Ta'ala, ya Allah Ta'ala ilmu hakikat pada hatinya. Jadi gak usah solok-solok, gak usah. Ya, 40 hari. Habis itu 40 hari terus bisa ngakak-ngakak. Ya hasilnya lah ditengok. Kan gitu. Kalau orang solok tuh kan, ini termasuk nggak boleh makan daging, ya kan?
Sayur nggak boleh juga. Oh, bikin gombong. Nah, sayur sawi ya lah. Boleh gombong. Iya, nasi aja. Nasi baydo. Nasi putih. Nah, kami dulu pun ngamal kayak gitunya, ilmu laduni. Tuh kan tanggung ilmu laduni. Ya, kalau orang Jawa ilmu ladeni gitu ya. Nah, jadi apa? Ilmu laduni. Tiap malam mandi, tengah malam. Mandi tiap malam, tengah malam mandi. Ya, udah itu puasa besoknya. Makannya nasi putih. Lauknya nggak boleh yang berdarah. Nggak boleh yang ada pabrik-pabrikan lah. Sifatnya penyedap apa segala macam. Kerupuk boleh, tempe boleh. Ikan teri kan nggak ada darahnya kan teri kan. Ya kita telur. Itu. Seminggu. Saya mikir nanti ngamalin kayak gitu baca enggak, ngapal enggak, ngapain? Ya saya hentikan. Mungkin saya udah 2 atau 3 malam mengamalkan itu. Enggak iya ini. Nanti asik kayak gitu toh. Ya, tahu-tahu kita pun tak terbuka. Jangan jatuh baca terbuka pun tidak. Akhirnya mungkin seminggu ngamalkan ilmu laduni nanti dapat apa? Ya, itu ngayal. Ya, itu maunya yang minta yang ngamalkan ijazah kayak gitu yang memang sudah rajin. Minta ijazah laduni biar paham lengkap. Ini ngaji pun tak jelas. Gitu ya. Jadi pondok itu macam-macam orang. Gitu ya. Walaupun pondok seketat apapun, tetap ada yang kaya-kaya gitu. Ngambil kesempatan. Nah, jadi dikasih ilmu hakikat pada hatinya. Sebab itulah disuruh orang yang salik, yang berjalan ya menuju Allah dengan jangan berkata-kata. Tahan. Karena maksud salik itulah ilmu hikmah, yakni hakikat. Inilah setengah daripada faedah diam. Selesai. Akan datang nyatakan ghadab. Marah. Nah, itu pun ya lumayan juga lah. Tapi ada orang juga yang nggak bisa marah. Jadi seluruh guru kami dulu ada itu guru madrasah lembut kan. Bapak ini pun marah aja nggak pandai. Seluruh kan kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Silakan ada yang bertanya. Ya siram, keren. Ini. Oh iya. Nah, tangan kosong aja. Silakan. Monggo. Jadi kita sahabat tadi kan. Sabar. Bisa saya melakukan pertanyaan lain dari kawan-kawan Abu Sufa yang tahu kan laporan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kemudian lagi ini begini. Iya. Terus Nabi nyuruh minum sampai banyak, sampai kekenyangan, dengan darurat. Padahal kalau dari segi hadis atau bahwa makan dan minum lagi, hati berhentilah belum kenyang. Nah ini kok berbeda hadis dengan yang fakta terjadi. Iya. Menyikapi. Iya. Udah. Itu hadis tentang makanlah. Ya kalimatnya di situ sering kita dengar sebelum lapar. Gak mungkin Nabi makan nyuruh sebelum lapar kok sudah makan. Makanlah ketika lapar.
Kan gitu. Atau sesudah lapar. Artinya lapar itu memang sudah ada. Berhentilah sebelum kenyang. Nah itu ada di buku terbaca saya dulu, almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, mantan imam besar Masjid Istiqlal. Itu ada dibahas tentang takhrij hadis itu, kajiannya. Itu kalau yang itu dulu Iris, kalau nggak salah, ingat ya, Iris itu Irak, Rum, Syam, kalau nggak salah ya. Itu 3 tabib. Ditanya, jadi obatnya ini, akhirnya tabib yang ketiga ini bilang, Tuan Raja, misalnya yang pertama bilang, oh ini obatnya kangkung. Nah, tabib yang kedua bilang, oh ini obatnya daun ubi. Lalu tabib yang ketiga menjelaskan, kangkung itu Tuan Raja, efeknya dia sayur hijau, ada bisa naikkan asam urat. Itu. Lalu daun ubi Tuan Raja itu efeknya darah tinggi. Nah, lalu baru diterangkan sama tabib ketiga ini setelah mengomentari kangkung dan daun ubi tadi, kira-kira gitu jalan ceritanya. Nggak mesti bunyinya kangkung ya, tapi ditunjukkan ini efeknya ini. Lalu saran dari tabib ini, Tuan Raja, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi itu bukan hadis, ya, walaupun itu masyhur. Nah, mohon maaf kalau kitab-kitab Melayu di takhrij itu banyak hadis yang bermasalah dan memang mesti ada. Seharusnya sebagai kajian ilmiah. Sarang berapa itu? Pondok Sarang Bambun. Itu anak beliau kan alim, Kiai Najih Maimun. Itu membuat takhrij dari kitab Durratun Nasihin. Ya, saya ikut grup kitab-kitab banyak, cuman belum saya datangkan ke Medan. Itu takhrij Durratun Nasihin sudah ada. Sebelumnya juga ada, kalau nggak salah, itu juga dari murid-murid Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, karena beliau pakar hadis. Itu kalau nggak salah bahasa Indonesia ada juga itu tentang kajian takhrij hadis-hadis yang ada di kitab Riyadus Shalihin Durratun Nasihin. Jadi mohon maaf, ini pesan saya kepada para ustadz, penceramah, dai, jangan lebih berpegang, lebih laris lagi, lebih giat yang menerangkan fadilul amal di Durratun Nasihin daripada di Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu kitab kedua terbanyak dipelajari, diajarkan di dunia setelah Al-Quran. Jadi standar fadilul amal tingkat dunia itu ya Riyadus Shalihin, bukan Durratun Nasihin. Bukan berarti juga di Durratun Nasihin itu nggak ada yang benar, nggak ada yang baik. Nggak, hati-hati. Nah, harapan kita yang muda-muda ini bisa ngadakan takhrij hadis, terutama di kitab-kitab fadhail ya. Seperti ini ya, supaya ada kejelasan. Jangan ada masalah. Terus ada kitab Arab juga, Habib siapa? Saya kurang ingat. Itu juga ditakhrij nanti, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang, kan bintang itu penunjuk arah kan. Nah itu ada, sudah diteliti. Jadi nggak usah takut membaca kitab-kitab seperti itu, dan memang mesti kita baca. Dan karena ini dunia keterbukaan, ya. Jadi banyaklah kasus-kasus yang mengatasnamakan Nabi fadhail amal, padahal itu bukan. Dan ancamannya ngeri, gitu ya. Jadi cuman penyampaiannya pelan-pelan. Lah, jadi kalau misalnya kita di kampung-kampung yang kira-kira nek-neknya atau usah, buka rim. Seperti itu, ini begini. Ya. Termasuklah malam pertama Ramadan, fadilahnya ini.
Nah ini kalau dibilang hadis, waduh, wah, itu sangat mengerikan dan menggemparkan, ya. Jadi itu kalaupun tadi ini sahabat Nabi itu bukan kekenyangan, ya, artinya ya itu bahasa Abu Hurairah juga gini, orang yang sangat lapar ketika minum atau makan nggak terlalu banyak itu udah kenyang, ya, karena kan masih menyempit dia. Begitu dapat asupan kaget dan sedikit, tapi udah merasa kenyang. Itu husnuzon kita ada pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nggak dengan tamak lah, gitu bahasa enaknya, nggak dengan tamaknya. Mau tabu. Berarti bukan hadis. Ya lebih cenderung kalau yang saya baca itu bukan hadis. Yang itu ya, makanlah sebelum lapar malah ya. Rasanya kalau Nabi kayak gitu malah apa ya? Bertentangan. Ya, nggak mungkin rasanya Nabi nyuruh orang belum lapar udah makan. Itu aja udah. Nah, itu udah nggak mungkin dari segi akli saja ya. Nah, itu. Kalau makannya jadi lapar, cuman belum kenyang. Ketika lapar, berartinya sebelumnya. Nah, itu tadi. Iya. Ya, sebelum kenyang itu kan juga relatif ya. Nah, kalau sufi itu makan tuh cemana? Makan mereka itu nanti buka aja di Minhajul Abidin. Ya, itu jelas. Liqiwamil, ya, bukan liqiyam, liqiwamil binyah. Supaya untuk menguatkan ini tubuh. Ketika dia tidak makan, maka dia sholatnya terduduk, terbaring, telentang. Nah, dengan makan ada tenaga, sempurnalah. Sebatas itu saja. Jadi bukan hauzun nafs, ya. Tapi apa? Sebatas dia cari kesempurnaan ibadah kepada Allah yang terbaik itu. Kalau awak kan tadi memang kayaknya masih ada muatnya. Nah, ya kan, awak selip-selipkan, sisip-sisip, ya kan? Nah, kita ngaku aja lah. Ya, jadi kalau mereka seperti itu, ya, yang sudah betul-betul makomnya sudah di situ, makan itu sekedar, ya, untuk saddur romak kira-kira, menjaga supaya tidak binasa. Awak banyak makan binasa jadinya. Apa? Binasa lah. Mau tidur makan, binasanya bangunnya nanti, ya kan? Mau ngaji makan, binasanya baterainya lowbat. Iya kan? Itu. Udah itu cara kesehatan. Kalau mau tidur makan itu sangat buruk menurut medis. Ya, kalau buruk menurut medis, ya nanti berpengaruh juga kepada agama. Ya, kalau udah orang penyakitan gimana? Kan nggak lancar dia melaksanakan ibadah sama Allah. Wallahu Izin lagi mualim berkenaan tentang masalah hadis palsu. Saya pernah mendengar Ustaz Ibo. Ada seorang bertanya waktu itu hadis Nabi dia bilang, tapi lebih kurang terjemahnya lah. Kalau amal ibadah kita di tahun ini sama dengan tahun yang dahulu, itu rugi. Kalau malah berkurang itu celaka. Dia mesti bertambah. Nah, dia harus menjawab hari. Itu pertanyaan dari seseorang. Jawab Ustaz itu bukan hadis, walaupun maksudnya itu untuk membagi semangat kita sehingga kita tetap amal ibadah. Kalau itu hadis bertentangan sama hadis ini, bla 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 hadisnya.
amal yang baik itu walaupun sedikit tapi rutin dikerjakan. Sebetulnya hadis kira-kira seperti itu. Jadi kalau itu bukan hadis, kalau kita bilang itu hadis, tapi tidak nanti menjadi rusak pula kita berdoa. Sementara itu selalu juga, itu juga yang hadis, yang maling betul bisa juga. Kemudian tentang makan tadi, itu di kitab Ilmu Salikin ada makaran-makarannya. Apakah itu memang betul-betul takaran itu dari hadis Nabi atau memang amalan orang sufi? Kata diajarkan oleh Umar bin Khattab, dia itu sampai 1 bulan untuk 1 minggu apa itu ada di dalam kitab ini. Nah, dan yang paling penting dalam kitab yang hadis tadi itu termasuk pangkatnya memang udah tinggi. Jadi kalau untuk kita katanya ke bawahnya. Cuma saya tak ingat takaran-takarannya itu adalah untuk orang awam sekian, untuk orang yang khawas sekian. Ada saja wali. Oh iya. Nah, tentang mangkana yaumuhu, gitu ya. Khairan bahwa robih, terus sampai dia itu celaka, beruntung, rugi, celaka. Jadi ada yang terbaca saya itu perkataan Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ada yang membangsakan, menisbahkan ke sana. Jadi kalau memang itu cakap sahabat dibilang Nabi, salah. Ya. Nah, tapi juga kadang mohon maaf itu Wahabi itu terlalu cepat. Kadang menilai itu dhaif dipalsukannya, dimaudukannya. Nanti Hasan didhaifkan. Bahkan Hasan pun bisa dimaudhukan, dipalsukan. Itu terjemahan Al-Jami'us Shaghir itu yang jadi rujukannya MNA, Muhammad Nasiruddin Albani. Jadi nanti Imam Suyuti bilang itu Hasan, dia bilang dhaif. Sekarang pertanyaannya, memangkah Nasiruddin Albani itu kira-kira sleting dengan Imam Jalaluddin Suyuti? Wow. Jadi sedangkan Nasiruddin Albani itu bukan pakar hadis. Dia cuman hobi membanding-bandingkan hadis. Dia hobi ke perpus, dibanding-bandingkannya apa? Lahirnya ditahrij sendiri. Ya, Muhammad Nasiruddin Albani bukan seorang pakar hadis. Ya, dia apakah muhaddis, musnid, nggak ada gelarnya. Cuman dia kadung. Dan banyak itu pendapatnya sendiri bertolak belakang dengan ulama-ulama Saudi. Dan dia bukan ulama Saudi sebenarnya. Dia bukan dari Saudi. Ya, dari Albania. Aduh, jadi hati-hati ya. Kita pun hati-hati juga. Jadi tadi Ustaz tadi kira-kira basicnya kemana? Kan gitu ya. Nah, kalau yang tadi khairul a'mal adwamuha wa in qalla, itu hadis Nabi. Nanti buka Riyadhus Shalihin bab istiqomah. Ya, sebaik-baik amal itu yang dawamnya, lestarinya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, terus tentang takaran makan tadi di kitab apa tadi? Abdul Somad Al-Balimbani tadi? Bukan, Abdul Somad Al-Balimbani yang kecil, terjemah Bidayatul Hidayah. Oh, Hidayatul Salikin. Nah, wallahu alam. Ya, belum dengar ukuran-ukuran Nabi yang ada di Rasul itu. Nabi nggak pernah makan 2 hari berturut-turut kenyang. Nabi, ya itu artinya
Kalau kita perhatikan Nabi itu lebih cenderung ke sangat minim. Ya, sangat kurang gitu ya. Itulah penderitaan seorang pemimpin. Dan itu Nabi nggak cerita-cerita. Gitu ya. Jadi kalau Nabi cerita, tahu itu menantunya Sayyidina Utsman, ya malu kan? Masa mertuanya Rasulullah gitu. Nah, sampai gadai baju besi itu cemana? Sampai ninggalin belum ditebus. Tentu Nabi itu diam. Itu terbongkar setelah Rasul wafat. Kan gitu ya. Nah, itulah. Ya, tanggung jawab seorang pemimpin itu apa yang dialami dari penderitaan itu enggak dia ceritakan untuk rakyatnya. Tapi rakyatnya menderita, dia lebih lagi. Maka di hadis itu kalau Abu Hurairah atau Abu Bakar yang di perutnya satu, lalu Nabi tunjukkan apa? 2 batu yang diikatkan di perut Nabi. Sahabatnya mungkin merasa lapar apa? Nabi tahu ini sahabatku menderita. 1 batu diikatkan. Lalu Nabi buka, tengokkan 2 batu. Berarti lebih menderita Rasul daripada sahabatnya, lebih menderita pemimpinnya daripada rakyatnya. Nah, jadi ya maunya mohon maaf gitu aja. Kalau cerita sama pembesar-pembesar cerita yang kayak gitu aja. Gak usah banyak kali dipoles. Ya perlu ditabok. Gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Ya itu contohnya menteri-menteri presiden suruh ngaji. Bagaimana pemimpin tuh kalau memudahkan rakyatnya, urusan rakyat dia akan dimudahkan oleh Allah, itu doa Nabi. Tapi kalau mempersulit dia akan dipersulit. Apalagi si ratu pajak itu mau menyamakan agak nyerempet zakat. Ya, kalau nggak tahu nggak usah ngomong, gitu ya. Nggak usah disama-samakan zakat sama pajak. Beda, gitu ya. Beda. Karena pajak itu kita orang miskin yang kena pajak, yang nikmati siapa, gitu ya. Nah, kita bayar pajak kendaraan, jalannya kayak gitu juga. Dari jalan yang berlobang-lobang sampai lobangnya berjalan-jalan. Allah alam. Yang mu'alif tadi tentang kehidupan Rasul sampai kalau tidak silap saya ada mengatakan ketika wafat pun baju besi Rasul itu tergadai. Ya, belum ditebus. Belum ditebus. Setelah kisah itu yang menebus itu tahu tuh Malik. Tahu. Imam Ali. Jadi ada tinggalan Nabi itu mungkin pedang yang pasti, ada kendaraan hewan nggak banyak, ada sebidang tanah atau apa, dan itu nggak ada istilahnya jadi warisan. Nabi meninggal habis, ya nggak diwariskan. Di semasa hidupnya memang nggak tahu para sahabat, tak mungkin tak. Iya, betul. Ya, jadi kan hadis-hadis itu kan Bunda Aisyah yang meriwayatkan tentang ya cemana Nabi makan, ya yang gandum itu cuman ditumbuk nggak pakai pengayak, dibus-bus aja udah, itu yang dimasak, gitu ya. Jadi ya cukup sedih lah, gitu ya, cukup sedih. Dan kalau kita renung-renungkan, kita baca itu Syama'il ya, apa budi pekerti Nabi itu yang warna merah dulu, ya itu ya nangis kita gitu ya, kita nangis malu kita kayak gini banyak ngeluh, nggak sampai batu diikatkan, awak tergigit batu sekali aja udah, ya kan, sekali itu pun belum tentu setahun sekali, ya kan, nah udah ngeluh, gimana kalau batu sampai diikatkan di perut. Nah, jadi selain ini apapun penderitaan kita, coba larikan ke Rasulullah. Berkaca kita, ya betapa malunya kita, betapa cengengnya kita, betapa ya rendahan lah, ya yang nggak seberapa penderitaan kita ini kok banyak ngeluh, ya. Jadi kalau mau berlatih sabar apa, sering-seringlah baca kisah yang inti dari kehidupan Rasulullah SAW tentang yang rumah tangga dan kehidupan yang tentang ekonomi lah. Jadi nanti biar kita ngaca ya, bercermin. Kata almarhum guru kita Salafis,
Bercerminlah, pakai cermin cekung, cermin cembung, cermin datar. Mungkin ada yang pernah dengar gitu ya. Lihat dulu, sering beliau ungkapkan seperti itu. Ya, nah, jadi biar tahu diri kita lah. Gitu ya, kita ini nggak seberapa, kok banyak ngeluh. Kita banyak ngeluh kenapa? Karena banyak makanan yang sudah kita pandang, yang sudah kita banding, enak kurang. Nah itu jadi intinya, nafsu juga lah. Sampailah mungkin kita padokan sampai di sini dulu dan 10 udah lewat. Mualim dan rombongan balik lagi ke Medan, dan untuk kajian malam besok kajian tafsir di Musala Nurga pada sore. Yang luang waktu silakan datang. Kemudian malam Rabu kajian apa itu baru sampai lapor. Kajian tauhid di masjid. Nantilah yang pengumuman di grup pada mualim dipersilakan yang berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna bi 'ata'ik. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala warzuqna ma'rifah warzuqna al-istiqamah warzuqna sihhatan wa afiyatan wa salamah warzuqna husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.